Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Martamelia dengan NPM 23012010351. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah analisis multivariat B012 UPN Veteran Jawa Timur. Topik yang akan saya bahas saat ini mengenai pengaruh umur dan kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan tahunan dengan tingkat stres sebagai variabel mediasi. Di sini, saya menggunakan metode path analysis atau analisis jalur melalui software SPSS untuk melihat hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Baik, di sini sudah ada data mentah untuk kita olah data pada software SPSS. Yang pertama, untuk variabel merokok, kan ini masih iya tidak. Jadi kita harus mengubah dalam bentuk angka. Ctrl F, kemudian ganti, kita ketik tidak, diganti dengan 0. Klik ganti semua. Kemudian kita lakukan juga pada yang bagian ya. Ganti dengan 1. Ini bertujuan agar nantinya datanya bisa diolah dengan maksimal di SPSS. Setelah itu kita masuk pada variabel view. Di sini kita ganti untuk X1, X2, Z, dan juga Y, yaitu dengan label umur karyawan, merokok, kemudian tingkat stres, selanjutnya biaya kesehatan. Apabila sudah, kita kembali lagi ke data view. Setelah itu, data kita copy paste untuk kita masukkan ke software SPSS. Setelah itu, kita klik analyze, kemudian pilih regresi, terus linear. Pada model yang pertama, pada tabel dependen, kita masukkan terlebih dahulu tingkat stres. Setelah itu, untuk yang tabel kedua, kita masukkan umur karyawan dan juga merokok. Ini hasil dari model yang pertama. Kemudian kita klik analyze lagi, kita pilih regresi, kita klik linear. Setelah itu, untuk pada tabel yang tingkat stres, kita keluarkan terlebih dahulu, kita masukkan pada variabel biaya kesehatan. Setelah itu, untuk tingkat stres, kita masukkan pada kolom yang kedua. Ini sudah diperoleh hasil model summary, ANOVA, dan koefisien dari model kedua. Ini sudah diperoleh hasil dari model yang pertama. Pada bagian model summary bisa dilihat untuk model 1 diperoleh nilai R sebesar 0,112 dan juga R square sebesar 0,012 dengan adjust R square sebesar 0,008. R square tersebut menunjukkan bahwa kontribusi atau pengaruh variabel umur karyawan dan juga merokok terhadap tingkat stres adalah sebesar 1,2%. Maknanya, pengaruhnya sangat kecil, sisanya yaitu sebesar 98,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, pada kolom ANOVA, tabel ini digunakan untuk melihat apakah model regresi ini layak digunakan atau apakah merokok dan juga umur karyawan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai signifikan sebesar 0,063. Dalam standar penelitian sosial, batas signifikan biasanya adalah 0,05. Maka interpretasinya karena hasilnya 0,063 lebih besar dari 0,05, maka secara statistik tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara umur karyawan dan juga merokok terhadap tingkat stres karyawan dan merokok terhadap tingkat stres pada tingkat kepercayaan 95%. Namun, jika ada yang menggunakan batas toleransi 10% atau sebesar 0,10, maka model ini baru bisa dianggap signifikan. Selanjutnya pada tabel koefisien diperoleh pada kolom under standardized untuk umur karyawan sebesar 0,051 dan juga variabel merokok sebesar 0,96. Kemudian diperoleh koefisien standar error-nya sebesar 0,022 dan juga 0,719. Untuk umur karyawan, diperoleh hasil T sebesar 2,329 dengan signifikan 0,020. Untuk merokok, diperoleh uji T sebesar 0,551 dan signifikan 0,582. Untuk interpretasi umur karyawan, bisa dibilang signifikan karena 0,020, artinya semakin tua umur, semakin tinggi tingkat stres. Kemudian yang kedua, pada variabel merokok,
Interpretasinya adalah tidak signifikan karena 0,582, artinya perilaku merokok tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat stres dalam model penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk pada model kedua. Di bagian model summary, pada kolom R diperoleh hasil sebesar 0,853, kemudian pada R square sebesar 0,728, kemudian bagian adjust R square diperoleh sebesar 0,726 dengan standar error sebesar 6362,78. Pada model 2 dalam pet analysis ini, di sini menguji bagaimana umur karyawan, merokok, dan tingkat stres secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen akhir, yaitu biaya kesehatan. Hasil pada model 2 ini jauh lebih kuat dibandingkan model yang sebelumnya, dan interpretasinya adalah R square sebesar 0,728 menunjukkan bahwa sebesar 72,8% variasi naik turunnya biaya kesehatan dapat dijelaskan oleh variabel umur, merokok, dan tingkat stres secara bersama-sama. Maknanya, model ini sangat kuat, hanya 27,2 sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Misalnya dipengaruhi oleh faktor genetik, itu adalah faktor luar dari penelitian ini. Selanjutnya, pada UGF atau di kolom ANOVA ini, diperoleh signifikan kurang dari 0,05. Jadi kita memperoleh hasil 0,001. Jadi secara simultan, variabel umur karyawan, merokok, dan tingkat stres berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Model regresi ini sangat layak ya untuk digunakan. Selanjutnya pada kolom koefisien, tabel ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap biaya kesehatan. Bisa kita lihat pada kolom understand dz beta, di variabel umur karyawan diperoleh sebesar 257,227 dengan standar koefisien beta sebesar 0,289 dengan hasil tes sebesar 11,545 dan signifikannya kurang dari 0,001. Kemudian untuk variabel merokok diperoleh standarisasi koefisien betanya sebesar 0,796 dengan uji T 31,993 dan juga signifikan kurang dari 0,001. Kemudian pada variabel tingkat stres bisa kita lihat diperoleh standarisasi koefisien betanya sebesar 0,162 dengan uji T sebesar 0,162 dengan uji T sebesar 6,499 dengan signifikasi kurang dari 0,001. Kesimpulannya adalah metode umur karyawan berpengaruh signifikan karena semakin tua umur, maka biaya kesehatan akan semakin tinggi. Kemudian untuk variabel merokok berpengaruh signifikan karena faktor yang paling dominan atau beta tertinggi itu memicu tingginya juga biaya kesehatan. Kemudian pada variabel tingkat stres berpengaruh signifikan pada tingkat stres yang tinggi berkontribusi nyata pada kenaikan biaya kesehatan. Pada tahap selanjutnya adalah calculation for the Sobel test. Jadi kita menghitung menggunakan Sobel. Di sini kita melihat pada tabel koefisien pada model 1. Kita melihat pada kolom understandardized B. Kita input di bagian A sebesar 0,396. Selanjutnya untuk standar errornya kita masuk ke bagian SB di sini sebesar 0,719. Oh ya teman-teman, apabila kalian menggunakan Sobel test, kalian tidak boleh menggunakan tanda koma. Jadi kalian hanya bisa menggunakan tanda titik. Kemudian untuk yang B, kita masuk ke model 2 di koefisien hasil yang kedua. Di sini understandardized-nya sebesar 314. Mohon maaf ini ada kesalahan, saya pindah dulu. Kemudian untuk yang model kedua sebesar 314,262. Setelah itu untuk standar errornya sebesar 48,355. Setelah itu kita klik calculate. Nah, apabila ada kesalahan NaN, berarti ini ada kesalahan pada tanda yang kita berikan. Jadi kita ganti dengan tanda titik terlebih dahulu. Calculate ulang. Nah, di sini sudah muncul untuk tes statistik Sobel testnya itu sebesar 0,54879781. Untuk standar errornya sebesar 226,764302886 dengan p-value 0,5831441.
Baik, berdasarkan hasil uji Sobel, Aroyan, dan Goodman diperoleh nilai p-value masing-masing sebesar 0,5831, 0,5875, dan juga 0,5786 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel mediator tidak memiliki pengaruh mediasi yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel mediator tidak mampu memediasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis mediasi dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya kita membahas mengenai hipotesis. Untuk H1, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,020 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Selanjutnya, pada H2 atau hipotesis 2, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,582 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Selanjutnya pada H3 atau hipotesis 3, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikasi sebesar kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya pada hipotesis 4 atau H4, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikasi sebesar kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, merokok berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya pada H5 atau hipotesis 5, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikasi sebesar kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, tingkat stres berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya H6 atau variabel mediasinya, berdasarkan hasil uji mediasi tingkat stres diperoleh nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, tingkat stres tidak mampu mediasi hubungan antar variabel independen terhadap biaya kesehatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.